Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 469. Terus mengejar. Lantai 21 Gedung Jintan. Sehari setelah sekretaris pria Song Yan resmi online, Song Yan senang bisa bebas di kantor dan ada hubungannya dengan sekretarisnya. Di bawah perlindungan Ling Baotang, BIChen Pharmaceutical telah berhasil memasuki orbit, meski saat ini hanya mengoperasikan satu produk, namun cukup untuk mendukung BIChen Pharmaceutical. Sedangkan untuk produk kedua BIChen, Chu Chen menaruh setelah kata-kata itu keluar. BIChen pun masuk keadaan antisipasi. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Chu Chen duduk untuk membuat teh. Xia Bei membuka pintu kantor dan memastikan bahwa Chu Chen dan Song Yan tidak mengobrol satu sama lain sebelum menenangkan diri dan masuk. Sangat memilukan. Saudara Chen, saya mendengar sesuatu yang besar terjadi tadi malam. Ekspresi wajah Xia Bei serius. Chu Chen melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, polisi akan mengurusnya. Xia Bei melirik Chu Chen. Anda dapat menghadapi serangan bunuh diri saat mengemudi di jalan raya. Tetapi saudara Chen masih bisa begitu tenang. Dia memang pemberani untuk orang yang sangat terampil. Faktanya, Chu Chen juga sedang menunggu kabar dari Jiang Yingtao. Jika truk besar itu bukan diatur oleh Sekte Tianji, siapakah itu? Kebetulan dia bergegas ketika mobilnya terjebak di jalan. Chu Chen berpikir, peta misterius rahasia surgawi memang memberinya banyak risiko keselamatan yang tidak terlihat. Tidak ada kekurangan orang yang suka bertualang di dunia ini. Meskipun orang-orang di belakang layar belum mengambil tindakan selanjutnya, masih ada orang yang tidak sabar untuk membunuhnya. Saya mendengarnya pagi ini, keluarga Bai, keluarga Luo, keluarga Li, dan kelompok keluarga lain yang terlibat dalam pertempuran di Antique Street Square semuanya diwawancarai. Xia Bei berkata, saudara Chen baru saja memenangkan pertempuran itu alun-alun jalan antik. Seng Li, yang memenangkan hadiah 100 juta yuan, menerima ancaman pembunuhan. Mereka adalah tersangka terbesar. Chu Chen menyipitkan matanya sedikit dan menggelengkan kepalanya. Seharusnya bukan mereka. Menurut Chu Chen, dendamnya terhadap keluarga-keluarga ini tidak cukup untuk membuat mereka menyerahkan rahasia langit dan bumi sebagai ganti nyawanya. Bagi mereka, rahasia langit dan bumi seharusnya lebih penting. Keduanya minum teh dan mengobrol hingga pintu kantor kembali diketuk. Sepasang tamu tak terduga datang ke BIChen, Liu Manman dan Liu Qianqian. Sebagai seorang wanita, indera penciuman Song Yan yang tajam membuat Song Yan langsung duduk di sebelah Chu Chen. Si kembar di hadapanku pasti bisa menjadi dambaan pria manapun. Izinkan saya memperkenalkan mereka. Mereka adalah saudara perempuan dari klinik pengobatan tradisional Tiongkok Yang Cheng Liu. Chu Chen menunjuk ke kiri. Ini saudara perempuan Liu Manman, dan yang di sebelahnya adalah saudara perempuan Liu Qianqian. Liu Qianqian, mengapa saya selalu bisa mengenalinya secara sekilas? Dia dan saudara perempuannya persis sama dari cara mereka berpakaian dan berpenampilan. Chu Chen bisa membedakan mereka sekilas bahkan sebelum mereka berbicara. Untuk apa aku membutuhkan si kembar ini? Liu Qianqian sedikit ragu dengan kehidupan.
Song Yan berdiri dengan senyuman di wajahnya. Halo, saya Song Yan. Liu Manman dan Liu Qianqian duduk di sisi lain sofa. Liu Manman juga terus memandangi Song Yan. Aku sudah mendengar ceritamu. Negeri Nona Song indah dan harum. Pantas saja dia bisa membuat Chu Chen jatuh cinta padanya. Sangat banyak dan bersedia tinggal di Song Yan. Saya punya menantu yang datang ke rumah saya. Liu Manman tersenyum. Selanjutnya, kata-kataku tidak menghina sedikit pun. Aku sangat iri. Jika ini dipindahkan ke layar, bukankah itu cerita lain tentang Tang Bohu yang memesan Kiu Xiang? Hanya saja Tang Bohu menjual dirinya sebagai budak, dan Bibi Culah yang datang ke pintu. Menantu laki-laki, itu juga cerita yang bagus. Kata-kata Liu Manman mempersempit jarak antara dia dan Song Yan, dan kedua gadis itu segera mulai mengobrol dengan penuh semangat. Chu Chen juga dengan cepat memahami tujuan kedua gadis itu datang ke Beichen Pharmaceutical hari ini. Mereka sebenarnya datang untuk menegosiasikan bisnis dengan Beichen Pharmaceutical sebagai perwakilan bisnis dari klinik pengobatan tradisional Tiongkok Liu. Anda harus tahu bahwa status keluarga Liu di industri farmasi Yangcheng masih lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga Xia. Sebagai putri dari kepala keluarga Liu saat ini, saudara perempuan Liu telah menunjukkan ketulusan yang besar dengan mengambil inisiatif untuk datang ke Beichen Farmasi. Bahkan Xia Yanhuan sangat sopan kepada kedua saudara perempuannya. Kedua pihak mendiskusikan kemajuan bisnis. Chu Chen tidak terlalu tertarik. Saat mereka berdiskusi, ponsel Chu Chen bergetar. Chu Chen berjalan keluar dari lorong dan melihat-lihat. Benar saja, Jiang Yingtao telah mengirimkan pesan yang telah dikompilasi. Namun, Jiang Yingtao mengirimkannya ke Fisher, karena petunjuk dalam video pendek disediakan oleh Fisher. Tentang ini Jiang Yingtao segera mengirimkan semua informasi tentang petunjuk tersebut kepada pemancing. Chu Chen segera membukanya. Kabar pertama, tadi malam Chu Chen diserang, serangan bunuh diri oleh truk besar. Belum diketahui identitas pengemudi truk, namun menjelang subuh ada yang datang melaporkan bahwa truknya dicuri pada larut malam. Berita kedua adalah Biro Perang Khusus sebelumnya menginterogasi Zhao Chunyan dan He Bining. Keduanya berasal dari sekte prajurit dan mengklaim bahwa peta misterius surga awalnya berasal dari sekte mereka dari sebuah keluarga di ibu kota. Berita ketiga, intelijen terbaru menunjukkan bahwa tentara bayaran Black Skite berdatangan ke Tiongkok dalam jumlah besar, mungkin untuk membalas ketidakadilan yang sebelumnya dilakukan terhadap Chu Chen dan untuk merebut peta misterius surga. Berita keempat adalah bahwa 10 lukisan kuno terbaik Tiongkok memiliki nilai koleksi yang sangat tinggi. Beberapa kekuatan asing sedang mengincarnya dan mungkin mulai memperjuangkannya. Chu Chen sedang menganalisis banyak informasi yang diberikan oleh Jiang Yingtao dalam pikirannya, dan kemunculan kembali tentara bayaran sabit hitam mengejutkannya. Serangan bunuh diri mirip dengan metode yang digunakan oleh beberapa orang yang putus asa di luar negeri. Bagus sekali, terus selidiki, jawab Chu Chen. Di kantor, Jiang Yingtao tiba-tiba melompat, mengejutkan si Tu Jing di seberangnya. Fisher, memujiku. Jiang Yingtao sangat senang. Pihak lain adalah senior dari istana Skynet. Benarkah?
Si Tu Jing juga sangat terkejut dan segera menjadi sangat termotivasi. Kami pasti bisa menemukan orang di balik layar. Jiang Yingtao sama percaya diri dan duduk lagi. Ngomong-ngomong, saya hampir lupa memberitahu Chu Chen. Chu Chen menerima pesan yang hampir sama di ponselnya, juga dari Jiang Yingtao. Chu Chen tiba-tiba sedikit khawatir. Apa yang akan dipikirkan Jiang Yingtao jika dia secara tidak sengaja mengirim pesan kepada Jiang Yingtao menggunakan nada nelayan sebagai Chu Chen? Sudut mulutnya bergerak sedikit. Dalam email yang dikirim Jiang Yingtao ke Diao Ze, nadanya selalu sangat hormat. Jika dia tahu bahwa Chu Chen adalah nelayan, dia pasti akan sangat malu sehingga dia ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk. Jinger, kamu terus menyelidiki saluran di kafe internet Sun Cheng. Bahkan jika kamu sedang mencari jarum di tumpukan jerami, kamu harus menemukan orang yang mencurigakan. Jiang Yingtao berkata. Aku akan memberitahumu tentang penyerangan dan pembunuhan itu tadi malam. Ketika Chu Chen kembali ke kantor, saudari Liu Manman telah menandatangani perjanjian dengan BI Chen Pharmaceutical atas nama klinik pengobatan tradisional Tiongkok Liu. Dilihat dari senyuman di wajah Xia Yanhuan, BI Chen Pharmaceutical pasti mendapat banyak keuntungan kali ini. Bab 470 Perlindungan Pribadi. Namun, Chu Chen selalu merasa bahwa tujuan saudara kembar keluarga Liu datang ke BI Chen Pharmaceutical hari ini tidak sesederhana itu. Chu Chen melihat sekilas perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. BI Chen menjadi agen produk farmasi pertama dari keluarga Liu di Changcheng, dan akan memproduksi dan menjual 5 produk obat tradisional Tiongkok yang terutama dijual oleh keluarga Liu. Benar saja, setelah kedua pihak menandatangani perjanjian, Liu Manman dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Tuan Chu dari BI Chen. Xia Bei menatap Chu Chen dengan penuh arti. Dia tahu bahwa tidak mungkin keluarga Liu mengirimkan manfaat sebesar itu ke BI Chen Pharmaceutical tanpa alasan. Itu semua tergantung ratusan juta yang diimpor oleh saudara Chen. Tentu saja, Xia Bei sangat merahasiakannya di depan Song Yan, jadi dia segera mengangguk dan berjalan keluar dengan tegas. Ekspresi Song Yan tidak berubah dan dia berdiri. Yan, jangan salah paham. Aku ingin bertanya kepada Chu Chen tentang kaligrafi dan lukisan. Sebenarnya, tidak masalah jika kamu tetap di sini. Aku hanya takut membuang-buang waktumu. Tidak apa-apa. Song Yan terkekeh. Kebetulan aku sedang sibuk dengan sesuatu, jadi kalian bisa ngobrol dulu. Begitu Song Yan dan yang lainnya pergi dan pintu kantor ditutup, Liu Qianqian tidak sabar untuk bertanya, Chu Chen, apakah kamu baik-baik saja tadi malam? Chu Chen memandang mereka berdua dan merentangkan tangannya. Sepertinya semua mata kota sekarang tertuju padaku. Berita itu bahkan belum memberitakannya. Tetapi kalian semua tahu bahwa aku telah diserang. Kamu berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang, Liu Manman berkata dengan tegas. Kecuali peta rahasia surga ditemukan, kamu mungkin dalam bahaya kapan saja. Saya sangat ingin menemukan peta misterius surga, tapi sayangnya, tidak ada petunjuk sama sekali. Mungkin kita bisa bekerja sama. Liu Manman mulai membahas topik
keluarga Liu memiliki saluran untuk merekrut pembunuh. Kami ingin menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Anda." Chu Chen tertegun, dan kemudian dia mengerti apa yang dimaksud Liu Manman, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin aku memalsukan kematianku untuk memikat orang-orang dari kegelapan?" Orang di balik layar hanya memposting video di web gelap, dan bahkan tidak meninggalkan informasi kontak apapun. Selain membiarkan Anda memalsukan kematian Anda, saya khawatir akan sulit bagi orang di belakang layar untuk menunjukkan kematian mereka. Ekor, kata Liu Manman. Chu Chen merenung, daripada diserang secara pasif, berpura-pura mati untuk melawan adalah cara yang harus dilakukan. Tujuan keluarga Liu juga untuk rahasia surga. Chu Chen pusing saat memikirkan misinya dan syarat untuk menyetujui Liu Qianqian. "Tidak masalah," kata Chu Chen, "tapi itu tidak mungkin sekarang. Kita harus menunggu waktu yang tepat." Mendengar ini, Liu Qianqian bertanya-tanya, kapan waktu yang tepat? Seharusnya segera. Chu Chen tidak menjelaskan banyak hal. Dia menunggu pengumuman resmi identitasnya sebagai utusan warisan budaya Tiongkok. Akan sangat memalukan jika berita kematiannya keluar sebelum pengumuman resmi. Liu Manman dan saudara perempuannya saling berpandangan. Paling lama 3 hari, Chu Chen memberi batas waktu. Kesepakatan lisan dengan cepat tercapai. Chu Chen memalsukan kematiannya, dan keluarga Liu menghubungi orang-orang di belakangnya. Tujuannya hanya satu, memancing ular keluar dari lubangnya. Tiba-tiba ada ketukan di pintu kantor. Xia Bei masuk, dan saat dia hendak berbicara, beberapa orang masuk di belakangnya. 3 pria dan 1 wanita, berjas dan berdasi. Xia Bei mengerutkan kening. Mereka berempat memandang Chu Chen. Salah satu dari pria tersebut berkata, "Kami adalah petugas polisi berpakaian preman dan kami ingin berbicara dengan Anda tentang apa yang terjadi tadi malam." Mata wanita itu menyapu dan wajahnya tanpa ekspresi. Tidak ada yang terlibat, mohon menjauhlah untuk saat ini. Liu Qianqian mengerutkan kening, kukunya hampir bergerak, dan dia ditahan oleh Liu Manman. "Kalau begitu, ayo kembali dulu. Kami sangat senang bekerja sama dengan Bei Chen." Liu Manman melihat bahwa identitas orang yang datang tidak sederhana. Bukan petugas polisi berpakaian preman biasa. Liu Qianqian dengan enggan dibawa pergi oleh Liu Manman. Xia Bei melirik Chu Chen dengan cemas. "Ayo keluar dulu." Ekspresi Chu Chen tenang. Dia sudah tahu identitas orang yang datang. Pria paruh baya yang memimpin kelompok investigasi Biro Operasi Khusus ke-15 adalah Wan Bingsan, pemimpin kelompok investigasi ke-15. Chu Chen tidak terlalu terkejut dengan kunjungan mereka. Meskipun dia memberitahu Jiang Yingtao berita tentang video pendek yang segera dihapus, tetapi kemudian orang-orang di belakang layar menggunakan peta rahasia untuk membunuh Chu Chen di web gelap meski peristiwa bom bunuh diri di dalam truk berhasil diredam dan tidak ada kabar. Namun hal tersebut tentu tak bisa disembunyikan dari tim investigasi Biro Operasi Khusus. Orang yang paling kritis di antara mereka adalah Chu Chen. "Chu Chen, saya pikir Anda sudah familiar dengan situasi pertempuran khusus kami." Wan Bingsan duduk di hadapan Chu Chen dan berkata sambil bercanda, "Anda dan ketua tim Jiang memiliki hubungan yang sangat baik.
hal yang sangat besar tadi malam. Kami berdua, mobilnya meledak dan kamu kehilangan nyawamu. Tapi kamu masih bisa pulang dengan bangga. Chu Chen melirik Wan Bingsan, nadanya tampak agak tidak ramah. Saya hanya korban. Saya juga ketakutan tadi malam. Jadi ketua tim Jiang meminta saya pergi dulu. Jawab pertanyaannya. Di satu sisi, seseorang langsung membuka laptop, menepuk keyboard dengan kedua tangannya dengan cepat, dan berkata, Chu Chen, setelah jam 10 tadi malam, di mana kamu? Apa yang kamu lakukan? Apa terjadi selama? Saya harap Anda dapat menjelaskan masalah ini dengan jelas. Lagi pula, Anda juga memahami bahwa ini sangat penting. Hanya dengan bekerja sama dengan kami Anda dapat menghindari lebih banyak risiko dia. Chu Chen merenung sejenak lalu menjawab, saya menjadi tamu di rumah Huang Fu tadi malam. Dalam perjalanan pulang, sesuatu terjadi. Lalu saya diserang oleh truk besar. Lalu saya menelepon polisi. Akhirnya, setelah ketua tim Jiang mengetahui situasinya, dia memintaku untuk kembali. Beberapa orang mengerutkan kening pada saat bersamaan. Ini semua informasi yang mereka miliki. Sepertinya Chu Chen mengatakan banyak omong kosong. Pemuda yang sedang mengetik dengan kedua tangannya juga berhenti, mengerutkan kening dan berkata, yang ingin kami ketahui adalah detailnya. Ini adalah detail dari apa yang saya alami. Jika ada hal lain yang spesifik, tidak bisakah Anda bertanya kepada ketua tim Jiang? Ketua tim Jiang telah mengikuti kasus ini sejak tadi malam. Dia seharusnya memiliki banyak petunjuk, dikatakan. Chu Chen, kamu harus jelas. Kami memikirkan hidup dan keselamatanmu, kata Wan Bingsan dengan suara yang dalam sambil menatap Chu Chen. Ketiga tim investigasi bersama-sama bertanggung jawab untuk menyelidiki pola misterius Tianji. 9 tim Jiang Yingtao jelas berada di depan 2 kelompok lainnya, termasuk ledakan tadi malam. Setelah Jiang Yingtao menyembunyikan berita tersebut, Wan Bingsan baru mengetahuinya pagi ini. Hal ini membuat Wan Bingsan merasa sangat tidak senang. Suasana hati yang tadinya gelisah karena rahasia surga menjadi semakin galau, sehingga ia langsung membawa orang ke gedung Jintan. Petunjuk paling penting dalam keseluruhan kasus ini adalah Chu Chen. Selama Anda mengawasi Chu Chen, Anda akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kasus ini. Wan Bingsan tidak ingin mendapatkan terlalu banyak petunjuk lain dari Chu Chen, dan berkata terus terang, mulai sekarang, tim investigasi Biro Operasi Khusus 15 kami akan melindungi Anda 24 jam sehari. Bersambung.